pembatal-pembatal puasa itu terbagi dua. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah pembatal puasa yang mengharuskan qada saja. Yaitu makan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, onani, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja, meniatkan untuk berbuka, ya, murtad dari agama Islam, semuanya itu adalah pembatal puasa dan mengharuskan qada tanpa harus kafarah. Kemudian yang kedua, ya, yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan ini adalah pembatal-pembatal puasa yang mengharuskan qada dan juga kafarah. Dan ini hanya satu, yaitu al-jima' la ghairuhu. Yaitu berjima'. Yaitu sang suami mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Maka ia harus qada, mengganti hari yang ia langgar tersebut dengan berpuasa di luar bulan suci Ramadan, dan juga harus kafarah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Qala ma lak? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan ta'tikuha? Qala la. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Qala la. Qala fa hal tajidu it'ama sittina miskina? Qala la. Qala Abu Hurairah fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama nahnu ala dhalika utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi auraqi fiha tamr. Qala aina sa'il? Faqala ana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khudh hadza fatasaddaq bih. Faqala ar-rajulu ala afqara minni ya Rasulullah. Fa wallahi ma baina labitaiha ahlu baitina afqara min ahli baiti. Fadahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Thumma qala at'imhu ahlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa beliau bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki menghadap dan mengadukan dirinya kepada Rasulullah, mengatakan halaktu, telah binasa aku telah melakukan pelanggaran, kesalahan besar ya Rasulullah. Kata Nabi, ada apa denganmu? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Saya telah mendatangi istriku, menggauli istriku sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan ta'tikuha? Apakah Anda memiliki budak yang bisa kamu bebaskan? Yaitu membebaskan budak. Qala la, tidak ada ya Rasulullah. Tidak bisa, tidak sanggup. Fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, 1 bulan. 1 bulan saja, ya, di hari pertama, di hari kedua, atau di hari ketiga sudah melanggar. Apalagi berturut-turut 2 bulan. Qala la, saya tidak mampu ya Rasulullah. Qala fa hal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk memberikan makan 60 orang miskin? Saya tidak bisa ya Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Dan kami masih dalam kondisi atau posisi seperti itu, duduk-duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba didatangi kepada Nabi sekeranjang kurma. Qala, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, aina sa'il, mana sang penanya tadi? Lalu orang itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambillah kurma ini, Anda sedekahkan kepada orang miskin 60 orang. Faqala rajul ala afqar minni ya Rasulullah, apakah saya sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada saya? Demi Allah tidak ada yang lebih miskin daripada keluargaku dari 2 batas kota. 2 perbatasan kota. Dalam riwayat maksudnya adalah 2 perbatasan gurun pasir. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Ya, Nabi pun waktu itu senyum. Lalu beliau mengatakan, at'imu ahlak. Berikan kurma ini pada keluargamu. Baik. Hadis ini telah memberikan isyarat kepada kita 3 kafarah atau 3 jenis kafarah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dengan cara membebaskan budak. Kalau ia tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalaupun itu tidak mampu, maka memberikan makan 60 orang miskin. Pertanyaan, ini kan dalam hadis yang disebutkan adalah sang laki-laki mendatangi istrinya. Pertanyaannya, apakah istri juga harus membayar kafarah tersebut? Nah, apakah istri juga harus membayar kafarah denda itu? Kalau qada, kedua-duanya harus. Tapi kafarah ini suatu yang berat, yang ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berat. Membebaskan budak. Kalau orang kaya mungkin mampu. Tapi berpuasa di bulan suci, berpuasa 2 bulan berturut-turut itu sesuatu yang sangat sulit. Di luar bulan suci Ramadan. Kalau orang kaya mungkin mampu memberikan makan 60 orang miskin. Namun pertanyaannya, apakah istri juga harus membayar kafarah atau cukup suaminya saja? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama adalah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang kita bacakan tadi, yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak ada kafarah bagi sang istri. Dan ini mazhab yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Laisa 'alal mar'ati kafarah mutlakan. Tidak ada kafarah secara mutlak bagi sang istri. Kenapa? Karena sekiranya ada kafarah, maka Nabi SAW akan menyebutkan dalam hadis tersebut. Namun dalam hadis itu bisa kita dapatkan bahwa Rasulullah SAW hanya memerintahkan kepada sang suami untuk membayar kafarahnya. Sekiranya sang istri juga harus membayar kafarah, lama kata Nabi SAW. Nabi tidak mungkin mendiamkannya karena ini adalah hukum syariat. Tapi Nabi tidak menyebutkannya. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa sang perempuan, sang istri juga membayar kafarah seperti laki-laki. Seperti suaminya. Ya, sang istri hukumnya sama dengan sang suami, wajib membayar kafarah. Dengan alasan karena keduanya diharuskan qada, maka keduanya juga harus membayar kafarah. Sebagaimana hukum membayar qada kedua-duanya diharuskan, maka hukum kafarahnya juga kedua-duanya harus. Alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah melihat keadaan. Keadaan yang pertama, apabila sang istri dalam keadaan dipaksa oleh sang suami, sang istri berpuasa, lalu dipaksa sang suami untuk berhubungan, maka pada saat itu hanya sang suami yang membayar kafarah dan sang istri tidak. Ya. Keadaan yang kedua, mungkin sang istri dalam keadaan sakit, lalu ia berbuka. Maka pada saat itu dia dalam keadaan tidak berpuasa. Kemudian datang suaminya menggauli dia. Datang suaminya menggaulinya. Maka jelas sang suami yang tadinya berpuasa harus membayar kafarah dan sang istri tidak membayar kafarah karena dia bukan dalam keadaan berpuasa. Atau sang istri dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir sehingga ia berbuka, tidak berpuasa. Dari awal ia tidak berpuasa karena dia musafir. Kemudian sang suami mendatangi istrinya, menggaulinya. Maka sang istri di sini tidak membayar kafarah. Atau sang istri lupa kalau ia dalam keadaan puasa. Atau sang suami juga lupa kalau ia dalam keadaan puasa. Sekiranya kedua-duanya sama-sama lupa, maka tidak ada yang membayar kafarah. Bahkan
qada pun tidak. Karena sama-sama lupa. Sama-sama lupa. Tapi mungkinkah ada yang mendatangi istrinya? Ini kan melibatkan dua orang. Melibatkan dua orang, berhubungan itu melibatkan dua orang. Sang suami lupa sehingga mendatangi istrinya. Sang istri juga lupa sehingga mereka berdua berhubungan badan. Lalu baru dia ingat ketika selesai. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin. Namun kalau seandainya terjadi, maka kedua-duanya tidak ada qada dan tidak ada kafarah. Karena dalam keadaan lupa. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kafarah sebagaimana yang disebutkan tadi, yang pertama apa? Membebaskan budak. Yang kedua adalah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga memberikan makan 60 orang miskin. Bagaimana cara membayar kafarah? Apakah harus berurut sesuai dengan hadis Nabi tadi? Yaitu yang pertama bebaskan budak, yang kedua berpuasa 2 bulan, yang ketiga adalah memberikan orang miskin 60 orang. Apakah harus berurut? Dalam hal ini ada beberapa pendapat, ya, setidaknya ada 2. Zahabal jumhur ila wujubi tartib fil kafarah, fala yantaqilu ila siyami syahrain mutatabi'in illa idza ajaza 'anil 'adq. Jumhurul ulama mereka berpendapat wajibnya membayar kafarah secara berurut, yaitu membebaskan budak. Dan tidak boleh berpindah kepada berpuasa 2 bulan berturut-turut selama ia masih mampu membebaskan budak. Tapi tatkala ia tidak mampu membebaskan budak, baru pindah ke nomor 2, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan tidak boleh berpindah kepada yang ketiga, memberikan makan 60 orang miskin selama ia mampu berpuasa 2 bulan. Namun kalau ia tidak mampu, baru pindah ke nomor 3, yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Itu pendapat jumhurul ulama. Sebagaimana hadis zahirul hadis Abi Hurairah yang kita sebutkan tadi. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu taala, ila annaha ala takhir, bahwa kafarah ini dibayar dengan pilihan. Boleh nomor 1, atau saya memilih nomor 2, atau saya sanggupnya nomor 3. Pilihan mana yang kita inginkan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Ini hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah juga, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW juga mengadukan dirinya bahwa dia mendatangi istrinya dan berbuka. Fa'amara Nabi SAW ayukaffira bi'itqi raqabah au siyami syahraini mutatabi'ain au it'ami sittina miskina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada sang laki-laki itu tersebut dengan kalimat apa? Yaitu Anda membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan 60 orang miskin. Nah, kata penghubung atau di sini kita memahami bahwa tufidut tartib, tufidut takhyir, yaitu menunjukkan suatu pilihan. Wala tufidu ala tartib, dan tidak menunjukkan suatu keharusan berurut. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana hukumnya? Ya. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya bagi orang yang berjima, yang mendatangi atau menggauli istrinya berulang kali di siang hari Ramadan? Kalau di malam hari boleh, ikhwan sekalian. Sebagaimana bolehnya makan dan minum, berhubungan suami istri juga boleh di malam harinya. Yang tidak boleh ini di siang harinya. Tapi bagaimana hukumnya? Jikalau sang istri mendatangi suaminya atau sang suami mendatangi istrinya berulang kali di bulan Ramadan. Baik. Yang pertama, permasalahannya berbeda-beda. Mendatangi sang istri berulang kali dalam sehari. Mendatangi sang istri berkali-kali dengan hari-hari yang berbeda. Itu kan 2 permasalahan yang berbeda. Maka
saya katakan demikian. Man jama'a fi nahari Ramadan summa kaffarah. Barang siapa yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, lalu ia sudah membayar kafarahnya di hari itu. Summa wata'a fi yaumin akhar fa alaihi kaffara ukhra ijma'an. Disepakati oleh ulama, apabila dia mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, lalu ia membayar kafarah di hari itu. Kemudian di hari yang lain dia datangi lagi istrinya, berjima lagi. Maka jumhur ulama mengatakan dia harus membayar kafarah kembali. Maka kalau 5 hari dia lakukan, 5 kali dia membayar kafarah. Itu kalau dia sudah bayar, kemudian dia datangi lagi istrinya. Sudah dibayar, datang lagi ke istrinya. Dia lakukan lagi jima. Maka setiap pelanggaran yang ia lakukan, ia harus membayar dengan kafarah. Kemudian manjama fi yaumin wahid miraran. Dan barang siapa yang berjima, ya, berhubungan suami istri berkali-kali dalam satu hari. Jadi ini dalam satu hari berkali-kali ia lakukan, 2 kali, 3 kali, ya, dalam satu hari. Oke, bagaimana hukumnya? Apakah juga dihitung berapa kali ia datang? Tidak. Kalau yang ia lakukan itu dalam satu hari, maka kafarahnya cukup 1 kali. Dan itu juga adalah yang disepakati oleh ijma' ulama. Kemudian yang ketiga, manjama fi nahari Ramadan. Ya, bagi yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, jima, berhubungan badan. Walam yukaffir summa jama'a fi yaumin akhar. Dan dia belum membayar kafarah. Dia belum membayar kafarah di hari yang pertama. Kemudian di hari yang kedua dia datangi lagi istrinya. Maka di sini terdapat 2 pendapat. Pendapat yang pertama, anna alaihi likulli yaumin kafarah. Bahwa dia harus membayar kafarah setiap hari yang ia langgar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, setiap hari yang ia langgar dia harus membayar kafarah tersebut. Alasannya apa? Li'anna kulla yaumin ibadatu munfaridah. Karena setiap hari itu adalah sebuah ibadah yang munfaridah, ibadah yang tersendiri-sendiri. Hari Senin yang ia langgar itu berbeda dengan hari Selasa, berbeda dengan hari Rabu. Setiap hari itu adalah sebuah ibadah yang berbeda dengan hari berikutnya. Setiap hari adalah ibadah yang munfaridah, ibadah tersendiri, maka membayar kafarahnya juga sendiri-sendiri, tidak boleh disatukan. Dan ini juga adalah qaulu Malik, perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i dan jama'atu ahlul ilmi. Namun pendapat yang kedua ya ikhwan, yaitu cukup dengan 1 kafarah selama ia belum membayar kafarah pertama. Belum membayar kafarah pertama. Kemudian di hari kedua, di hari ketiga dia melanggar lagi, maka cukup membayar kafarah 1 kali. Nah, ini pendapat Abu Hanifah dan Auza'i, Zuhri. Tapi yang dirajahkan oleh sebagian ulama kita adalah yaitu yang pertama tadi, setiap hari ia harus membayar kafarah. Ini yang dapat kita simpulkan ikhwani sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.